Pernah nggak sih kalian lihat tumpukan sampel batuan dan mikir, gimana ya cara nyimpulin semua ini secara ilmiah? Nah, hari ini kita bakal bahas jawabannya. Statistik. Kita akan kupas tuntas alat-alat statistik dasar yang wajib banget dikuasai setiap ahli geologi. Kenapa sih saya harus belajar topik yang membosankan ini? Jujur aja ya kan, mungkin banyak dari kita, apalagi mahasiswa geologi, yang pernah kepikiran kayak gini. Dan ini pertanyaan yang wajar banget loh. Yuk kita lihat kenapa statistik itu sebenarnya jauh dari kata ngebosenin dan justru krusial banget di bidang kita. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu banyak banget ada di buku klasik ini. Karyanya John C. Davis ini bukan cuma teori loh. Ini beneran panduan praktis yang nunjukin gimana statistik jadi alat utama, entah kalian lagi analisis potensi reservoir minyak atau lagi metain distribusi sedimen. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa sih ini penting, terus kita belajar bahasa data, lanjut ke cara nyari nilai-nilai utamanya, dan di akhir kita pakai contoh nyata buat nyatuin semua ilmunya. Simpel kan? Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot pakai statistik? Gini deh, bayangin, tanpa statistik, data lapangan atau lab itu ya cuma kumpulan angka sama catatan yang acak-acakan. Nah, statistik inilah yang ngubah kekacauan itu jadi pola yang jelas, jadi kesimpulan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Fokus kita hari ini itu namanya statistika deskriptif. Anggap aja ini kayak kita lagi bikin rangkuman atau sinopsis dari data geologi kita. Tujuannya simpel banget, ngerangkum dan ngertiin cerita utama dari data yang kita pegang. Nggak ribet kok. Oke, sebelum kita mulai ngitung-hitung, kita harus kenal dulu nih sama jenis data yang kita hadapi. Soalnya, dalam geologi, nggak semua data itu sama. Dan cara kita nanganinya juga beda-beda. Secara umum, ada dua jenis data utama. Pertama, kuantitatif. Ini semua yang bentuknya angka yang bisa diukur. Contohnya, tebel lapisan, persen porositas, kadar mineral. Nah, yang kedua, kualitatif. Ini lebih ke kategori atau deskripsi, kayak litologi batu pasir, serpih, atau fasies. Kenapa ini penting dibedain? Ya karena kita kan nggak bisa ngitung rata-rata dari batu pasir, ya nggak? Nah, setelah data kita kumpul, langkah pertama yang paling umum adalah nyari nilai tipikalnya. Maksudnya, kita mau tahu angka mana sih yang paling mewakili seluruh data ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ukuran tendensi sentral. Kita mulai dari yang paling kita kenal, mean alias rata-rata. Gampang banget, tinggal jumlahin semua nilai, terus bagi sama jumlah datanya. Anggap aja mean ini kayak pusat gravitasi dari data kita. Oke, biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Bayangin kita punya 10 sampel inti batu pasir dari satu sumur bor. Kita ukur porositasnya dan dapat deh hasilnya macam-macam, dari 52% sampai 70%. Nah, sekarang ayo kita cari nilai tipikalnya. Gimana cara ngitung mean-nya? Gampang. Kita jumlahin aja semua nilai porositas tadi, totalnya dapat 602. Terus, kita bagi sama jumlah sampelnya. Kan ada 10. Hasilnya, rata porositas batu pasir kita adalah 60,2%. Gampang kan? Oke, lanjut ke median. Ini simpelnya adalah nilai tengah setelah semua data kita urutin dari kecil ke besar. Nah, keunggulan utamanya apa? Median ini cuek banget sama nilai yang aneh atau ekstrim, yang biasa kita sebut outlier. Jadi kadang-kadang median ini lebih jujur buat nunjukin pusat data. Nah, untuk data kita tadi setelah diurutin, kan jumlahnya genap ada 10 data. Jadi, medianya itu rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah-tengah persis, yaitu data ke-5 dan ke-6. Kebetulan banget, dua-duanya nilainya 60, jadi ya udah medianya adalah 60%. Yang terakhir dari trio ini adalah modus. Wah, ini yang paling simpel. Cari aja nilai yang paling sering nongol di data kita. Kalau kita lihat lagi data porositas kita, nilai 60% kan muncul 2 kali. Lebih sering dari yang lain. Jadi, ya modusnya adalah 60%. Sederhana, tapi efektif buat lihat nilai mana yang paling populer. Oke, kita udah tahu pusatnya di mana. Tapi, itu aja nggak cukup. Bayangin deh, ada dua formasi batuan. Rata-rata porositasnya sama persis. Tapi yang satu seragam banget, yang satunya lagi nilainya macem-macem banget. Beda kan ceritanya? Makanya, kita juga perlu ngukur sebarannya. Cara paling gampang buat ngukur sebaran itu namanya range. Gampang banget, tinggal nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Buat data porositas kita tadi berarti 70 dikurangi 52, hasilnya 18. Angka ini ngasih kita gambaran cepat tentang seberapa jauh sih rentang variasi data kita. Dan ini cara yang keren banget buat memvisualisasikannya. Histogram kayak gini, yang datanya diambil dari lapangan minyak beneran di Colorado, langsung nunjukin ke kita di mana pusat datanya dan seberapa nyebar nilainya.
Coba deh lihat, puncaknya ada di sekitar 15-20% kan? Dan sebagian besar data ngumpul antara 10-25%. Nah, visualisasi kayak gini bisa langsung cerita banyak. Sekarang, biar makin nempel, yuk kita satuin semua konsep tadi dalam satu contoh praktis. Kita kerjain bareng-bareng dari awal sampai akhir. Oke, bayangin kita lagi ngukur tebal lapisan batu bara di 5 titik. Kita dapat datanya kayak yang kelihatan di layar. Pertama kita hitung rata-ratanya, dapat 1,4 meter, terus kita cari nilai tengah alias mediannya, yaitu 1,3 meter. Dan terakhir, nilai yang paling sering muncul atau modusnya, ternyata 1,3 meter juga. Menarik kan? Fakta bahwa median dan modusnya sama persis, itu ngasih tahu kita kalau ketebalan 1,3 meter itu benar-benar nilai yang sangat representatif buat area ini. Nah, ini dia intinya. Dari 5 pengukuran yang kelihatannya acak, kita berhasil meringkasnya jadi 3 angka kunci. Sekarang kita punya cara yang singkat tapi kuat buat ngejelasin lapisan batu bara ini ke orang lain. Itulah kerennya statistika deskriptif. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin ini. Kalau sekarang kalian punya data yang sama dari endapan batu bara kedua di lokasi yang beda, kira-kira gimana perbandingan min, median, dan modus dari 2 lokasi ini bisa bantu kalian nentuin mana yang lebih untung buat ditambang? Nah, disinilah statistik berubah. Dari yang tadinya cuma angka-angka di kertas, jadi alat buat ngambil keputusan penting, jadi alat buat penemuan.